Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rio Pranata dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 pelajaran fisika tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti gelombang air laut, akibat hembusan angin selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut pindah. Kemudian di sini ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama itu berdasarkan amplitudonya, yaitu berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya itu adalah gelombang air. Kemudian yang kedua ada gelombang diam. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah di setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya itu ada senar gitar. Kemudian yang kedua berdasarkan arah getar. Dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya itu ada gelombang tali, cahaya, kemudian ada seismik sekunder dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya itu ada gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan medium rambat. Dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Kemudian yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya ada cahaya, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, dan gelombang radio. Kemudian kita akan masuk ke dalam besaran-besaran gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang dengan lambang lambda. Ditinjau dari gelombang transversal adalah jarak antara satu puncak dan satu lembah. Kemudian ditinjau dari gelombang longitudinal adalah jarak antara dua rapatan atau regangan yang berdekatan. Rumusnya itu ada kita bisa menggunakan lambda sama dengan S per N, dan bisa juga menggunakan lambda sama dengan cepat rambat dikali periode atau V dikali T. Atau bisa juga menggunakan lambda sama dengan cepat rambat atau V per frekuensi atau F. Keterangannya di sini S itu adalah panjang jarak gelombang, kemudian N itu jumlah gelombang, kemudian V itu adalah cepat rambat gelombang dengan satuannya M meter per sekon. Kemudian ada T periode dengan satuan sekon, dan ada F yaitu frekuensi dengan satuan hertz. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu ada frekuensi atau F, yaitu banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Rumusnya itu adalah F sama dengan N per T, atau bisa juga menggunakan rumus F sama dengan 1 per T besar atau 1 per periode. Keterangannya ini ada F itu frekuensi gelombang, dan N itu jumlah gelombang, dan T itu waktu tempuh gelombang. Ini T ini T kecil berbeda ya dengan T besar. T besar itu lambangnya periode. Ini dah periode. Periode itu dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Rumusnya itu ada rumus periode sama dengan T per N. Jadi dia frekuensi dan periode ini terbalik deh ya. Kalau di frekuensi dia T-nya menjadi bagi, kemudian ini T-nya kalau di periode dia dibagi. Keterangannya itu sama. T besar itu periode dengan satuan second, kemudian N jumlah gelombang, dan T kecil waktu tempuh gelombang. Kemudian yang keempat itu ada cepat rambat gelombang atau dengan lambang V, yaitu jarak yang ditempuh suatu gelombang tiap second.
satuannya meter per sekon. Dengan rumus V sama dengan lambda dibagi periode, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Keterangannya itu di sini F ini dia frekuensi, T besar ini periode, dan lambda ini panjang gelombang. Kemudian berdasarkan amplitudo. Pertama gelombang berjalan, adapun persamaan gelombang atau biasa kita sebut dengan persimpangan, yaitu dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Di sini plus minus di depan A ini menunjukkan bahwa kalau misalnya minus dia di atas, kalau misalnya dia minus dia di bawah arahnya ya, ke arah ininya gelombangnya. Kemudian ini arah rambatnya, yaitu kalau misalnya dia arah kanan maka dia di sini menggunakan minus. Kalau misalnya dia ke arah kiri maka di sini dia akan menjadi plus. Paham ya? Kemudian ini ada rumus-rumusnya untuk mencari yang berhubungan dengan simpangan, yaitu omega dapat dicari dengan 2V dikali F atau frekuensi, atau bisa juga menggunakan frekuensi sama dengan omega per 2V. Kemudian ada omega sama dengan 2Pi per periode, atau bisa juga periode sama dengan 2Pi per omega. Kemudian ada K sama dengan 2Pi per lambda, atau lambda sama dengan 2Pi per K. Ini juga cepat lambatnya. P sama dengan omega per K. Ini keterangannya bisa dibaca. A itu amplitudo, W omega itu frekuensi sudut, K bilangan gelombang, X jarak titik sumber, T waktu. Kalau biar mudahnya ini untuk menghafalnya, kalau omega itu temannya T, kalau K ini temannya X. Jadi kalau misalnya dibalik pun tetap sama juga. Misalnya yang di depan ini K 10X atau berapa, maka itu K, 10-nya itu K. Kalau misalnya T, kalau misalnya 20V T, itu udah pasti omega. Amax sama dengan minus A dikali omega kuadrat. Kemudian di sini ada keterangannya sama seperti sebelumnya keterangannya. Kemudian ada sudut fase, yaitu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar atau besar sudut pada gelombang, dengan rumus theta P sama dengan omega T plus minus Kx, atau bisa juga menggunakan rumus 2Pi dikali T kecil per periode plus minus X per lambda. Kemudian ada fase. Kedua ada fase. Fase adalah besaran yang memiliki kaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang, dengan rumus Pi P sama dengan T per periode plus minus X per lambda, atau bisa juga menggunakan dengan rumus theta P per 2Pi. Kemudian ada beda fase, yaitu perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang, dengan rumus delta psi sama dengan delta X per lambda, atau bisa juga menggunakan dengan rumus delta T per periode. Kemudian yang kedua ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini dibagi dua. Yang pertama itu ada gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap. Pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2Pi atau setengah Pi, sehingga beda fasenya menjadi delta psi sama dengan 1/2Pi. Kemudian ada rumusnya, yaitu YP sama dengan 2 dikali 2A dikali sin Kx dikali cos WT. Jadi dia ini sin ini dia
sini ini ada temannya ini Kx, kemudian cos ini temannya omega T. Kemudian ada juga rumus AP-nya yaitu 2 dikali A sin Kx. Nah, ini dah AP itu adalah amplitudo gelombang stasioner. Kemudian YP itu simpangan gelombang stasioner. Ini dia ada gambarnya juga. Di sini pun ada jarak simpul dan jarak perut. Di sini kita tahu bahwa perut itu yang ini, yang P ini yang saya tunjuk. Kemudian simpul itu ada di sini, yang di sini ya. Jarak simpul atau kita lambangkan dengan XS sama dengan 2N seperempat dikali seperempat lambda. Kemudian jarak perut atau XP kita gunakan rumus 2N tambah 1 dikali lambda per 4. Kemudian yang kedua itu ada gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami fase pembalikan. Jadi bisa itu dengan artian fase gelombang yang datang dan pantul adalah sama atau beda fasenya sama dengan 0. Kemudian ada rumusnya itu IP sama dengan 2A cos X K. YP sama dengan 2A dikali cos KX dikali sin omega T. Jadi ini kebalikan gelombang ujung serikat ya. Gelombang sebelumnya kalau gelombang ujung serikat dia temannya KX ini sin, kemudian omega T ini temannya cos. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian ada AP yaitu 2A dikali cos KX. Keterangannya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada gambarnya. Ujung bebas. Di sini pun ada juga rumus jarak simpul dan jarak perut. Jarak simpulnya itu dengan rumus XS sama dengan 2N tambah 1 dikali 1 per 4 lambda. Kemudian ada jarak perut yaitu XP sama dengan 2N dikali 1/4 lambda. Itu 1/4 lambda. Kemudian di sini ada contoh soal. Yang pertama itu sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin 50 pt ditambah 1 px meter. Tentukan A gelombang frekuensi, B periode, C panjang gelombang, D cepat rambat gelombang, E persamaan kecepatan gelombang, F persamaan percepatan gelombang. Jadi dapat kita ketahui yaitu A-nya itu sini ya, sesuai persamaan simpangan, jadi tinggal kita cocokkan saja. A-nya itu 0,02 meter. Kemudian W itu pasti 50 pi. Karena apa? Karena yang sudah saya bilang di awal, omega itu temannya adalah T. Jadi tanpa perlu kita cari, ini sudah dapat omega itu yang ini. Kemudian K itu sudah bilang temannya adalah X. Kemudian yang ditanya itu ada frekuensi, periode. Ini lambang-lambang yang akan kita langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama A, mencari frekuensi. Frekuensi kita dapat menggunakan rumus W sama dengan W per 2pi. W-nya itu ada 50 pi per 2pi. Berarti sama dengan 25 Z atau Hz. Jadi kemudian yang kedua itu mencari periode. Kita dapat menggunakan rumus 2pi per omega sama dengan 2pi per 50 pi sama dengan 0,04 sekon. Kemudian yang C itu mencari panjang gelombang, kita lambangkan dengan lambda. Kita dapat menggunakan rumus 2pi per K.
2pi per 1p. P ini, K ini kan sudah kita ketahui kan, jadi kita langsung aja 2pi per 1pi sama dengan 2 meter. Jadi lambdanya ini 2 meter. Kemudian yang D itu ada cepat rambat atau V. V sama dengan W per K atau omega per K. Sebelumnya sudah saya tunjukkan ya rumus-rumus ini di materi simpangan itu gelombang berjalan. Awal gelombang berjalan saya sudah menunjukkan rumus-rumusnya agar mudah dan cepat dalam mengerjakannya. Langsung saja V itu dapat kita gunakan rumus omega per K. Omeganya sudah diketahui dan K-nya sudah diketahui. Jadi langsung kita masukkan saja 50pi per 1pi sama dengan 50 meter per sekon. Karena pi cepat rambat itu satuannya adalah meter per sekon. Kemudian yang kelima itu mencari persamaan kecepatan gelombang. Kita tinggal masukkan saja persamaan kecepatan gelombang itu V sama dengan A dikali omega dikali cos omega T ditambah Kx. A-nya itu 0,02, kemudian omega itu 50pi, kemudian ada cos 50pi T ditambah 1pi X. Langsung kita kalikan 0,02 dikali pi T sama dengan 1pi cos 50pi T plus 1pi X. Kemudian yang terakhir itu kita mencari persamaan percepatan gelombangnya. Dan rumusnya persamaannya itu percepatan sama dengan minus A dikali omega kuadrat dikali sin omega T plus Kx. A-nya itu 0,02, kemudian omega itu 50pi, kemudian omega 50pi T, K-nya 1pi T. Jadi langsung saja kita kalikan ini minus 0,02 dikali 50 pi sama dengan sebelumnya 50. Ini saya langsung jalan. Ini dia dipisah ya, 50 kuadrat dengan pi kuadrat. Jadi 50 kali 50 itu 2500. Kemudian dikali 0,02. Itu hasilnya 50. Jadi saya ini tidak langsung saya kalikan dan jadi langsung mendapat minus 50 pi kuadrat dikali sin 50 pi T ditambah 1 pi X. Ini nanti kalau dalam kuadratnya ini dipisah ya, jangan. Jadi dia nanti 50 kuadrat dikali pi kuadrat. Segini saja yang dapat saya kerjakan nih, yang soal pertama dengan rumus yang sudah saya kasih sebelumnya pada gelombang berjalan. Silakan dilihat sebelumnya. Kemudian ada soal yang kedua. Soal kedua itu akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos pi 10t kurang 4 meter. Ini persamaan simpangannya ya, Kalau dari sini sudah dapat kita ini kan ya, dapat gambarannya bahwa ini gelombang apa. Dari persamaan tersebut cepat rambat gelombangnya adalah, langsung saja kita jawab. Ini langsung kita kalikan saja pi ini ke dalam, jadinya ini sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos 10 pt kurang 4 pi. Persamaan ini
atau rumus ini sama dengan rumus itu ya, rumus apa, gelombang stasioner ujung terikat. Jadi langsung saja kita kaitkan dengan rumusnya. Jadi pas ya, berarti A nya ini 2A, jadi kita kaitkan saja. Untuk kita kaitkan saja, langsung kita cari A nya 0,5 sama dengan 2A. Ini kita kaitkan dua persamaan ini menjadi 0,5 sama dengan 2A. A sama dengan 0,5 per 2 sama dengan 0,25 meter. Jadi A nya ini 0,25. Jadi A nya itu 0,25. Kemudian dikali 2 jadinya 0,5. Jadi ini langsung deh ya. Kemudian ada mencari Kx nya. K itu sudah temannya pasti X kan, jadi langsung kita masukin saja. 0,4 Px sama dengan Kx. Ini karena kita kaitkan jadi begini ya, jadi jangan jadi apa jadi jangan ragu untuk melakukan kaitannya, jadi jangan bingung karena ini kita kaitkan. 0,4 Px sama dengan Kx. K sama dengan 0,4 Pi. Kemudian omeganya ini ya kita dapat karena omega ini temannya adalah T, langsung kita apakan omega itu 10 Pi. Kemudian ada rumus cepat lambat, yaitu kita bisa menggunakan lambda per periode atau menggunakan omega per K. Karena rumus K juga, K dan omega itu rumusnya 2pi per lambda, omega sama dengan 2pi per periode. Jadi kita bisa masukkan rumus ini. Kita bisa menggunakan rumus V per omega per K. Karena kita sudah mengetahui omega dan K-nya. Langsung saja kita masukin ke rumus. V sama dengan W per K. 10pi per 0,4pi. Jadi 10 dibagi 0,4 sama dengan 25 meter per sekon. Jadi cepat lambat gelombangnya itu 25 meter per sekon. Terima kasih atas perhatiannya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.